Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bala syirullah, silulin kudratullah. Alhamdulillah saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat sekalian, menindaklanjuti video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai atau menyapa para ahli-ahli hikmah, ahli-ahli kebatinan sejagat raya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara saya yang telah bersilaturahmi kepada saya melalui pasukan-pasukannya, khodam-khodamnya. Ya, walaupun mungkin itu sifat dan karakter khodam agak kasar dikit lah, saya maklumi. Namun yang terpenting, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, dan mudah-mudahan silaturahmi kita mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat sekalian, khususnya kepada para pecinta khodam, para penakluk khodam di sealam jagat raya inilah, atau para murid-murid para pencari kekuatan khodam. Saya hanya bisa berpesan, jangan sampai kita tertipu daya oleh khodam, dan jangan sampai kita dimanipulasi oleh khodam, karena sifat dan karakter khodam, mau yang aliran hitam atau aliran putih, sama saja cuek atau tidak peduli kepada kita. Yang terpenting kita harus paham dan harus memperkuat akidah kita kepada Allah. Kadang-kadang seseorang yang mempunyai khodam atau bisa menaklukkan khodam, bisa menguasai khodam, kadang kalau tidak hati-hati maka akan dikendalikan oleh khodam itu, sehingga bukan kita yang mengendalikan khodam, tapi kita yang dikendalikan oleh khodam, yang akhirnya negatifnya yaitu menjadi kita agak sedikit ada keberanian, ada kekuatan, bahkan rasa-rasa ini kadang merasa merasa bagaimana gitu, karena dalam diri kita ini ada kekuatan dan kita pede terhadap khodam. Kita harus hati-hati karena ini menyangkut akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita tidak bisa mengendalikan khodam dan tidak tahu khodam itu sifat dan karakternya bagaimana, kalau kita tidak hati-hati, akan kita semua akan terkendalikan oleh khodam, yang dimana sifat khodam atau bangsa jin diciptakan dari api, ya panas. Kepada kita pun akan membawa panas, sehingga kalau kita tidak sadar dan tidak benar-benar hati-hati, akan terbawa arus oleh khodam, merasa aku, merasa bangga dan sombong, karena sifat api adalah panas. Untuk mengendalikan khodam, maka kita perlu tauhid yang sebenarnya kepada Allah.
perkuat akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pede karena khodam, merasa aku, merasa bangga dan merasa kuat, bisa itu, bisa ini, bisa menaklukkan orang, bisa bertarung dengan orang dan bisa bertarung dengan jin sekalipun kalau kita punya khodam. Dikatakanlah kita punya khodam yang sakti, kita mah tidak bisa apa-apa, manusia hanya mempunyai kesempurnaan, sedangkan khodam kelebihan daripada Allah adalah mempunyai kesaktian. Jangan sampai kita semua manusia yang mempunyai kesempurnaan itu tercoreng dengan kita semua berani membari Allah atau menyekutukan Allah dengan rasa bangga, rasa aku dan rasa sombong. Kesempurnaan maka hilang pada diri kita. Kalau tidak kita hati-hati maka sama saja seperti khodam, sama saja seperti mereka para khodam yang pinginnya memperlihatkan kesaktiannya, kekuatannya. Kita manusia, dan adapun kita semua adalah khalifah untuk berdakwah. Dakwah kita tidak ada tauhid. Adapun kita mengandalkan khodam, hati-hati, jangan sampai menyesatkan umat, jangan sampai mengajak umat untuk percaya kepada khodam. Khodam dicari, dikejar kemana, pusaka yang memiliki khodam kita cari, tapi kita lupa kepada Allah yang maha segala-galanya, kepada Allah yang dekat dengan kita, yang menguasai diri kita, yang menguasai khodam, yang maha adiguna, yang maha sakti. Karena hati-hati, di sini banyak manusia yang tergoda atau tersesatkan oleh khodam. Pesan saya kepada guru-guru hikmah yang mempunyai khodam atau kepada murid-murid yang lagi belajar untuk mencari khodam, jangan sampai khodam menjadikan tujuan, jangan sampai khodam menjadikan sekutu bagi kita. Naudzubillah min dzalik. Ini urusan akidah. Kenapa saya berbicara seperti ini, mengingat dan menimbang sesuai nasihat guru-guru saya bahwa sekarang adalah zamannya dimunculkannya yang hak. Ketika muncul yang hak, maka yang batil harus hancur binasa. Wa qul jal haqqu wa jahaqal batil wal batila kana zahuqa, itu kata Allah. Ketika dimunculkan yang hak, maka wa jahaqal batil, hancur luluhlah semua kebatilan. Maka saya muncul di media sosial untuk menestafetkan, meneruskan perjuangan guru-guru saya. Dari pertama silsilah keguruan saya kepada dari diantaranya adalah Tuan Guru Syekh Syarif Hidayatullah, Tuan Guru Syekh Abdul Musa Parwali Pamijahan, dan mata rantainya sampai kepada Syekh Syubakir, penakluk bangsa lelebut sejagat di dalam babat tanah Jawa. Misi-visinya adalah untuk menaklukkan bangsa lelebut. Makanya kita pun harus bisa menaklukkan khodam, sekalipun khodam itu dapat membantu kita. Tapi ingat, kita jangan sampai termanipulasi oleh khodam, jangan sampai menjadi sekutu khodam sehingga membuat kita syirik kepada Allah, membuat orang lain syirik musyrik kepada Allah. Kita lebih percaya kepada khodam daripada kepada Allah, dan murid kita semua umat percaya kepada khodam daripada percaya kepada Allah. Mereka berlari mencari ilmu, kesaktian, mencari khodam, tapi dia lupa akan jati dirinya, yaitu mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita perhatikan. Sengaja saya buat video ini untuk memurnikan ajaran Islam kita semua, yakni inti daripada ajaran agama Islam itu adalah tauhid. Maka tauhid itu harus kita jaga dari segala kotoran, dari segala dari kemusyrikan yang sifatnya jahir dan sifatnya khafi. Sekali lagi,
Jangan sampai kita punya khodam kita pede dengan khodam. Jangan kita tertipu daya dengan khodam, dan jangan kita sampai termanipulasi dengan khodam. Kita sebagai umat Islam yang berakidah harus merasa kuat karena dengan Allah, bisa dengan Allah, dan pede pun harus karena Allah, jangan karena yang lain. Sekian yang saya dapat sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini hanya bentuk pesan kepada ahli-ahli ikhwah, ahli-ahli kebatinan. Maaf, bukan saya untuk menggurui, tapi hanya sekedar mengingatkan dan pesan kepada para murid-murid yang lagi mencari kekuatan-kekuatan, mencari khodam dan punya khodam sah-sah saja, saya katakan. Tapi jangan sampai kita tertipu daya dan termanipulasi dengan khodam. Kita harus tahu karakter dan sifat khodam. Khodam putih, khodam hitam sama saja acuh kepada kita. Yang menjaga akidah tetap kita semua, yang bertanggung jawab kepada diri kita tetap kita semua. Maka kita semua harus berhati-hati. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu lagi di video saya selanjutnya. Mari kita tegakkan tauhid di permukaan jagat ini, yakni kita berantas kemusyrikan lahir, kemusyrikan batin, dan kita musnahkan kezaliman lahir, kezaliman hati. Yang terlebih kita bersihkan, murnikan kezaliman hati manusia-manusia yang saat ini sangat rentang sekali rasa mereka, hati mereka, akidah mereka lupa atau syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kezaliman hati yang harus kita perhatikan. Kita harus menjadi bibit di permukaan jagat raya ini untuk mencahayakan Allah di jagat raya ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.